warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Keliwulan dari kampus Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Gizi. Di sini saya sebagai pewawancara dan saya akan mewawancarai teman sekelas saya. Sebelumnya saya sudah membuat janji untuk bisa mewawancarai teman sekelas saya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang gizi seimbang yang ingin saya bertanya kepada teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adriana Zainuddin dari kampus Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Gizi. Ya, kita masuk di pertanyaan yang pertama. Apa yang terjadi ketika gizi seseorang itu tidak seimbang? Jadi, kekurangan asupan zat gizi akan menyebabkan seseorang mengalami defisit dalam memenuhi kebutuhannya, dan salah satu konsekuensinya adalah menjadi rentan terhadap serangan penyakit infeksi yang apabila akan memperburuk status gizinya. Jadi gejala kekurangan gizi yang paling umum adalah penurunan berat badan, mudah lelah, gusi dan mulut yang sering mengalami luka, pipi dan mata terlihat cekung, serta mudah merasa kedinginan. Jadi kekurangan gizi juga menyebabkan seseorang yang kekurangan gizi itu mengalami gangguan pada otot. Hal ini menyebabkan seseorang yang kekurangan gizi ini sering mengalami kram otot. Jadi gizi seseorang tidak seimbang itu mengalami penurunan berat badan dan mudah lelah. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Gizi seimbang itu mengandung apa saja? Jadi konsekuensi saat dalam pola makan bergizi dalam seimbang itu ada karbohidrat. Jadi karbohidrat atau hidrat arang adalah makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Ada juga lemak. Lemak adalah sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Dan juga ada vitamin. Jadi vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin ini berasal dari makanan dan buah-buah yang bersifat organik. Aktivitas berjemur di sinar matahari pagi hari juga dapat membantu produksi vitamin D pada tubuh. Jadi ada juga protein. Jadi protein ini adalah molekul rumit yang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Jadi protein ini dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, telur, ikan dan udang. Juga ada air. Jadi menjaga kadar cairan tubuh itu sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Jadi membantu memberikan energi pada otot dan melumasi sendi-sendi agar tetap lentur. Oh iya, jadi gizi seimbang itu mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan protein. Ya, masuk di pertanyaan yang ketiga. Bagaimana yang dapat Anda lakukan untuk menjalankan gizi seimbang? Jadi yang dapat dilakukan dalam penerapan pedoman gizi seimbang itu harus biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, terus batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Juga harus rutin melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Juga biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Terus cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Jadi yang dapat dilakukan untuk menjalankan gizi seimbang itu mengkonsumsi makanan pokok, batasi makanan manis. Iya, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang mempengaruhi gizi seimbang? Jadi status gizi itu ditentukan oleh ketersediaan semua zat gizi dalam jumlah dan kombinasi yang cukup serta waktu yang tepat. Dua hal yang penting adalah terpenuhinya semua zat gizi dibutuhkan tubuh dan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan, penyerapan dan penggunaan zat gizi tersebut. Mungkin itu 4 pertanyaan yang bisa saya bertanya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya.
sudah menyempatkan waktu untuk mewawancarai tentang gizi seimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.